gimana kabarnya? Hari ini sehat? Amin, alhamdulillah ya. Sehat, yang sakit hati semoga lekas sembuh ya. Amin. Dua orang ini semoga sembuh pada tempatnya. Ini cuman kita doang. Kayaknya ini acara kita. Bukan. Ini Kenapa membuktikan. dua teman kita tidak pernah hadir? Sini, ini membuktikan. King, kemana si kau King? Hah? Kemana King? Hey. Ulang tahun gak datang. Hei Karya Delano, udah operasi. Jawabannya cuma satu, kenapa cuma kita berdua yang syuting? Apa? Cuman kita berdua yang butuh duit. Perlan 86 juga butuh duit. Ya. Tapi tenang, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Betul. saya, lebih tepatnya untuk nanti anak cucuku. Dengarkan sebuah pesan untuk anakku nanti kelak. Putriku kelak, dengar pesan dari ayahmu ini. Bukan pantun. Punya bini dulu, baru ngomongin anak. Bini aja kagak ada. Kan ini akan terekam, nanti dia akan menyaksikan. Jika suatu saat nanti kamu jatuh cinta, ingat jangan jatuh cinta dengan 3 pria ini. Yang pertama, jangan jatuh cinta dengan tukang tipu. Yang kedua, jangan jatuh cinta dengan tukang selingkuh. Betul. Yang ketiga, jangan jatuh cinta sama tukang kendang. Udah ada bininya, ya. Tapi ngomongin masalah anak, ini bapak beneran, bukan bapak bohongan. Ini punya 3 putri cantik yang kita juga tahu pastinya ini nggak mudah ya. Apalagi kalau zaman sekarang, wah segala macam tantangannya luar biasa. Gimana caranya untuk bisa mengatasi segala macam tantangan, punya 3 putri cantik. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan musisi, aktor, wih, suami yang idaman banget. Idaman siapa? Istrinya lah pastinya ya. Ya kita semuanya, jadi kita itu pedoman gitu buat kita. Oh, inspirasi banget. Di pagi-pagi ambiarin dia, Aryo Wahab. Selamat pagi. Awet muda nih. Papa muda ini mah. Papa muda ini. Aku baru tahu ternyata punya 3 anak. Kalau aku pikir, Iya, aku pikir anaknya 1 gitu. Ternyata 3 udah pada gede semua ternyata ya. Masa baru tahu? Iya baru tahu loh. Aku udah tahu lama. Oh iyalah anak sendiri. Anak gue sendiri. Sehat ya? Alhamdulillah Kami sehat. semua di sini ucapkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Yang pertama tuh Kira. Kira Wahab, Umur berapa Kira? umur 22. 22 tahun. 22 tahun. Yang Tahun ini 23. kedua Masya Allah. Yang kedua, Jamie Wahab, Jamie, umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Yang bungsu Sabin Wahab, Sabin, umurnya? Wahab. umur berarti 18. Wih, umur Udah nggak ada yang SMA anakku. nggak ada ya? Udah lulus semua? Ada semua. Yang Bikin. pertama udah kerja. Aha, Makanya nggak bisa datang ke sini. Tadi udah diundang kan? oke. Iya. Ini bikin papanya deg-degan umur Berarti segini ini ya? udah banget. remaja Dikasih semua nafas, ya? ya. Udah remaja semua 3-3-nya. Dewasa lah ya. Udah. Iya. Papanya deg-degan kira-kira akan mendapatkan pendamping seperti apa ketiga buah hatinya. Deng, deng, deng. Syarat-syaratnya seperti apa. Tapi kita mau kasih lihat dulu. Ini dia Aryo Wahab yang merasakan kehangatan dari ketiga buah hatinya. Ini dia. Silakan Mas. Geger. Aryo Wahab, musisi sekaligus pemain film ini menjadi seorang ayah dari 3 anak ceweknya yang udah beranjak dewasa. Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun. Hot dari satu ini mengenang tumbuh kembang putri-putrinya. Aduh, apa aja ya tantangan Aryo sebagai ayah untuk 3 putrinya? Kira-kira siapa ya yang paling dekat sama ayahnya ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.
Apa rasanya jadi seorang Ariyo Wahab punya 3 putri cantik dengan usia 22 tahun, paling besar 18 tahun paling kecil? Yang aku rasakan sekarang tuh bersyukur. Karena sebenarnya aku juga nggak nyangka bisa membesarkan anak sampai segininya gitu loh. Kalau dilihat aku zaman dulu anak band ya kan, rock and roll, hidup seperti itu yang nggak jelas, nggak ada juntrungannya, golnya nggak jelas mau kemana gitu. Tapi aku bukannya punya prinsip, aku punya prinsip satu, yang penting anakku itu hidupnya harus lebih baik daripada orang tuanya. Ya, jadi itulah kesempatan aku untuk memperbaiki diriku juga gitu loh. Yang penting anak aku hidupnya lebih baik daripada orang tuanya. Lantas apa tantangan agar mereka bisa hidup lebih baik daripada orang tuanya? Tiga-tiganya loh perempuan ya. Tantangannya tuh ya sebenarnya gimana caranya supaya mereka itu hidupnya tuh benar-benar semuanya aku bisa provide, maksudnya sesuai dengan kemampuanku, itu yang paling penting kan. Tapi kan di sini juga aku sama istri bekerja sama anak juga bekerja sama, bahwasanya kita semua ini adalah teamwork, bekerja sama, satu tim. Jadi bantu ayah sama bunda juga untuk mengerti, ayah sama bunda akan mengusahakan untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Kan Ariyo Wahab nih seorang anak band ya, wih pasti grupisnya tuh banyak gitu. Selalu dikelilingi perempuan-perempuan. pasti dong. Pastilah. Karena udah ada jagoannya sekarang. Walaupun udah ada Sekarang jagoan. sudah ada security-nya ngejagain gitu ya. Tapi kan tetap maksudnya ada satu ketakutan pasti. Waduh, apalagi anak gue tiga-tiganya cewek nih. ya. Ketakutan tentang pria-pria brengsek dalam tanda kutip di luar sana nih. Iya. Yang harus gue jagain anak-anak cewek gue itu pasti ada dong. Ya ada lah, pasti ada. Karena kan itu kan bagian dari kehidupanku zaman dulu kan. Jadi dia tahu, aku tuh tahu kehidupan seperti apa gitu, laki-laki atau apa. Cuman kan kadang-kadang gini, kita nggak bisa menyamakan. Iya betul. Ya kan? Tidak semua laki-laki. Nggak semua laki-laki kayak gitu Ada juga. lagunya itu Mas Dangdut Mas. Iya, aku Tidak tahu. semua laki-laki gitu Mas. Perlan 86 musik dong. Banyak pikiran lo. Pada prinsipnya itu ya aja. Jadi tapi aku lebih ngasih sama istriku itu lebih ke anakku sih tiga-tiganya. Kasih pertahanan lah untuk mereka lah. Pengertian semuanya agar mereka bisa menjaga diri, bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Terus kita juga menjelaskan kenapa kamu nggak boleh melakukan itu, kenapa kamu boleh melakukan itu. Jadi semuanya benar-benar harus dijelaskan. Jadi sistematis banget sih kalau menurut aku. Jadi emang itu yang harus aku jalanin sama anak-anak. Ariyo Wahab itu tipe orang tua bersama istri ya? Punya tipe parenting yang seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau dibilang bebas, nggak bebas juga. Karena aku ngerasa selama anak ini masih dalam pengawasan orang tua, ya emang aturan orang tua yang harus dia ikutin gitu. Karena kan anak ini kan, orang tua ini adalah yang paling tahu anaknya seperti apa. Bahkan kalau kita ngomongin psikolog atau segala macam, mereka kan nggak tahu apa-apaan. Justru orang tua adalah yang paling tahu, ya dari kecil sifatnya seperti apa. Nah makanya aku juga sebagai orang tua, kenapa dari dulu tuh mengusahakan sedetik pun aku harus ada untuk anakku. Karena biar mengerti untuk membesarkannya seperti apa gitu. Pasti setiap anak mengajarkan hal yang berbeda-beda ya? Banget. Justru aku juga banyak belajar dari anak-anakku juga. Dari anak pertama belajar apa? Disiplin. Tepat waktu, terutama untuk ibunya. Kenapa? Jadi maksudnya gimana? Ibunya tuh kalau masalah manajemen waktunya, waduh gitu. Oke, ketika Kira lahir berarti langsung harus bisa dengan disiplin waktu memanage segala macam Iya, itu. karena Kak itu terlahir seperti ya, aku orangnya tepat waktu gitu loh, jadi nggak bisa on time. Segala sesuatunya harus on time gitu loh. Nah, istriku tuh emang nggak seperti itu, tapi kan ya kita kan saling melengkapi lah. Iya, Akhirnya, betul. ngasih tahu juga, nah itu banyak pelajaran. Nah kalau dari Kai seperti itu, disiplinnya, terus dia organize banget gitu loh. Karena anak pertama ya? Iya. Oke, yang anak kedua? Yang kedua itu, dia tuh apa-apa dilakukan dengan pengetahuan sains. Karena ini anak biologi. Anak biologi kuliah di UGM. Wow. Udah deh. Iya, iya. Terus sekarang emang dia dari kecil juga udah. Nggak mau Mas harus belajar juga ya dari situ. Iya. Dia akan bawa fakta semua. Banget, semua dia lewat dari sains, dia analogikan dari kehidupan manusia ke kehidupan hewan segala macam. Yang bisa seperti mau itu. tidak mau papa mamanya harus lebih pintar lagi ya. Pinter lagi. Dan dia pernah yang kedua ini, saking dia menyamakan makhluk hidup itu sama, dia tahu nggak apa? Pernah mau masuk kandang kucing, masih gini.
Karena dia pikir ya kamar kucing itu seperti kamarnya dia gitu loh. Oh, wow, oke. Terus dia sering berkomunikasi dengan hewan gitu. Emang menurut dia emang hewan itu terutama kucing, anjing itu kan emang bisa berkomunikasi kan. Nah gitu. Nah kalau dari yang ketiga, kita bisa belajar dari dia tuh detailnya. Karena kenapa? Karena dia anak fashion. Oh, anak fashion. Dia suka fashion. Oke. Oh, pantesan ini kayak papanya sama pagi ini juga gayanya fashionnya dari yang ketiga nggak? Sekarang sudah di sertijab dari istriku, sekarang setelah terima jawaban dari anak. Dia yang dandanin? Anakku cuma ngeliatin, nggak sampai 5 detik. Tek, tek, tek. Oke. Ayah yang ini gantiin ini. Udah. Oh ya? Udah tahu dia. Oh, oke. itunya. Jadi Nah, fashion kan detail itunya kan. curated by anak ketiga? Banget. Oke. Aku kasih kuliah di Esmod dia. Oke, baik. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga Aryo Wahab. Ini sering bikin konten juga barengan sama ketiga putrinya. Kita mau lihat dulu konten-kontennya seperti apa. Saya tuh gak kebayang. Banget ya rame gitu loh Mas. Padahal nggak ngerti Blackpink. Gak kebayang ke Sobat Ambiar seorang Aryo Wahab dengan jalan seperti ini datang oke nonton konser Blackpink sama ketiga anak ceweknya tuh gimana sih? Itu ya nganter. Karena Nganter atau papanya memang sebenarnya juga suka? Blackpink aku nggak ngerti. Aku ngertinya tuh Black Rose, Black Sabbath zaman dulu Oh, gitu. Black Sabbath ya? Tapi aku sangat support anak-anak untuk nonton konser. Karena musik live tuh bagiku tuh itu sesuatu yang bisa dinikmatin banget lah. Energy. Dibanding mereka hanya dengerin Spotify. Karena kan zaman dulu kita kan dulu kalau masih zaman kaset aku kan. Ya, radio, Ya kan, ya, radio. Mas. Sama. Dan nonton konser tuh belum pakai handphone, Iya, apa segala macam, masih nonton tatap-tatapan Ya, mata. kalau gitu. sekarang kan bisa live konser ya. Betul, Oke. nonton di YouTube segala macam. Aku lebih mengutamakan prioritaskan mereka untuk secara live lah. Oke, paling sering tuh melakukan aktivitas ayah dengan ketiga putrinya tuh aktivitas apa keseringannya tuh? Selain tadi nonton konser, walaupun Kan itu soalnya cuma kan- nganterin doang. Ya. Soalnya kan Mas kan ibaratnya kan kalau bapak terus anak-anak perempuan gitu loh. Iya. Iya. Biasanya ngapain ya? Biasanya olahraga, ya kan. Ngapain? Ya. Jalan pagi, Bertiga, berempat? sepeda, iya berempat. Ke GBK, ke Bintaro, pokoknya kita nyari tempat-tempat yang asli yang penuh-penuh dengan pohon atau segala macam. Terus kita juga main-main outdoor, kegiatan atau segala macam. Itulah kayak gitu. Oh, wow. Paling ganteng lah pokoknya di sana ya. Paling ganteng. Apa rasanya jadi seorang Aryo Wahab ketika jalan barengan sama ketiga orang putrinya untuk melakukan aktivitas outdoor gitu? Maksudnya kan nggak pernah kebayang dalam seorang diri Aryo Wahab bahwa gila, gue nggak pernah kebayang suatu hari ini gue tuh jalan sama 3 orang anak gue, Betul. olahraga pagi Betul. atau Udah naik besar-besar sepeda, pula. Betul. barengan gitu kanan kiri gue nih anak-anak gue nih. Betul. Itu yang aku rasain, itu sesuatu kemewahan menurut aku. Yang selama ini aku ngerasa kayaknya sama temen seru nih, ya kan? Sama orang lain seru nih olahraga atau ngapain. Ternyata pas kita olahraga berempat apapun aktivitasnya, itu menurutku, ya ampun ini mewah banget loh. Mahal ya? Mahal, priceless banget, nggak ada harganya. Kita nggak bisa nilai, gitu loh. Itu yang aku bersyukur gitu loh. Dan aku ngerasa kadang-kadang ngerti nggak sih kayak momen kita air mata mau rock and roll ini kalau ngadepin keadaan seperti itu udah nggak kuasa aku. What would it be? Apa jadinya seorang Aryo Wahab tanpa ketiga orang putri ini? Waduh, mungkin aku sekarang nggak bisa jadi seperti sekarang Maksudnya? karena mereka adalah supporterku, mereka adalah semangatku, mereka adalah yang membuat aku untuk bisa menjadi seperti ini gitu loh. Ya. Kita punya sesuatu untuk Aryo Punya Wahab. kejutan. Apa buat tuh? Mas Ini Adi. dia. Wah, ya kan gue nggak kuat kayak gini-ginian kan. Iya. Lumayan lah menitikan air mata. Ya itulah hasilnya. Yang selama ini gue sama istri, Sama. ya pokoknya gue menikmati lah. Membesarkan anak itu menikmati, bukan bilang itu sesuatu kerja keras atau pengorbanan. Emang itu harus dilakukan untuk Kewajiban anak. ya, Mas. Iyalah. Wanna say something? Silahkan mau bilang sesuatu untuk mereka. Anak-anakku tersayang, terima kasih tadi ucapannya sangat membanggakan dan membuat ayah akhirnya bisa mengapresiasi apa yang ayah lakukan. Dan mudah-mudahan kamu di luar sana juga selalu sukses, jangan lupa ibadah, kontak terus sama Allah. Dan aku selalu bilang sama mereka bahwa apa yang kalian lakukan sekarang ini akan menghasilkan nantinya gitu loh. Iya. Gitu, ya kan? Dan jangan lupa, aku juga pernah bilang sama mereka bahwa dari dekat ayah bisa jaga kamu dengan mata, tapi dari jauh ayah jaga kamu dengan doa. Oh. Kalau mata ada jarak, kalau Iya, iya. doa tuh Ya. Oh, seorang Aryo Wahab that sensitive ya.
segitunya ya. Segitu Karena sensitif. gue cancer kali ya? Apa sih? No, Ya, tapi enggak. mungkin kalau Karena kita papa- manusia. ya. Enggak, satu manusia, yang kedua Iya. ini kan papa itu biasanya lebih tersentuh sama anak gadis, anak wanitanya. Ah, tukang kendang nggak begitu? Ya karena dia nggak punya perasaan walaupun manusia. Karena dia belum punya anak, masalah itu aja. Oke, Kalau kita lihat tadi itu anakku itu tadi ngomongin secara itu ya, maksudnya keseimbangan kan. Iya. Ayah bisa kayak gini, gini, Iya. bunda juga bisa kayak gini. Jadi emang ya Berbagi peran. ternyata emang keseimbangan yang kita perlukan. Oke, semoga ketiga buah hati dari seorang Aryo Wahab yang sedang menyaksikan juga mendoakan seorang Aryo Wahab agar bisa terus sehat melihat ketiga putrinya menjadi kebanggaan Aryo Wahab dan istri tercinta. Kita punya sebuah artikel, ini kita mau pindah topik boleh ya? Kita mau kasih lihat yang satu ini. Aryo Wahab ingat Wahab ingat momen ditimpuk baju ibunda gara-gara mau nikah bermodal 5 juta. Nah gimana sih Mas ceritanya? Kok bisa mau menikah dengan modal 5 juta? Nih makanya almarhumah nyokap gue bingung. Ini sebenarnya dia nimpuk gara-gara gue cepet nikah atau gara-gara cuma 5 juta nih modal. jadi ceritanya mau nikah, Ya. nggak punya modal. Jadi gini, dulu aku sama istriku yang sekarang ini, ya kan mantan pacarku dulu itu yang udah jadi istri, kita akhirnya merajut cinta kembali setelah lama berpisah lah kayak gitu Oh, lah. jadi sempat pacaran terus putus gitu masih betul. LBK. LBK, betul. Terus udah pas kita ngejalanin, kayaknya kok lebih enak ya kita rasain gitu loh. Mungkin karena setelah, udah masing-masing udah evaluasi ya kan. Mana ini, walaupun emang gak sesempurna itulah gitu loh. Akhirnya ketemu kok udah enak gitu. Nah, apa pacaran lagi ya? Gue bilang, cuman gue bilang, masa pacaran lagi capek ah. Gue bilang, ntar pacaran berantem lagi. Dan kita kawin aja loh gitu. Ternyata istriku, yuk gitu. Oke. Udah. Jangan gosip. Enggak dong. Oke, lanjut. Udah, izin lah sama nyokap ya kan, izin sama nyokap. Ini nyokap kebetulan lagi setrika, nyetrika baju. Nah, Mah, aku mau nikah. Boro-boro digubris sama dia. Dia tetap ngadep belakang, dia timpuk baju nih, nikah. Kenapa emang? Kau jangan macem-macem ya. Dipikir tuh aku masih muda banget gitu loh, masih umur Emang gitu. waktu itu umur berapa Mas? Aku ketika itu memutuskan 26. 26, oke. Setahun kita proses untuk itu 27 aku menikah. Gitu loh. enggak apa alasan kenapa harus ditimpuk? Timpuk pakai baju. Ya, karena menurut nyokap, gue tuh masih Masih kecil Masih dan belum kecil. Masih belum siap gitu maksudnya. Sikapnya mungkin kelihatan masih mungkin anak-anak seperti mungkin. itu dengan lo belum kerja. Emang sih udah mau punya album ya, udah rekaman kita tinggal Belum tunggu settle rilis lah ya. doang gitu. Tapi paling seberapa sih albumnya penghasilannya masih dulu kan? Iya, iya. Jadi emang modal nyali aja. Maksudnya aku tuh ngerasa mental udah siap gitu loh. Ntar kalau masalah rezeki ya insya Allah kita nyari bareng-bareng. Mana yang lebih sulit, meyakinkan orang tua sendiri atau meyakinkan orang tua dari istri saat itu? Orang tua sendiri malah. Mungkin kalau orang tua sendiri nganggep, ya kan lu nih berhubungan sama keluarga lain kan. Cuman kalau ketika aku sama keluarga dari istriku itu justru mereka welcome banget. Cuman satu persyaratannya, aku pada saat itu belum lulus kuliah. Dia tanya, kerjanya apa? Aku anak band, mau punya album, sedap, bangga kan. Bagi kita tuh anak band, dengan punya album tuh udah kaya banget. Bagi diri sendiri. Iya, Iya kan? Walaupun belum ada hasilnya. Bagi-bagi grupis-grupis cewek-cewek juga. Iya, tapi kan kalau buat orang tua dari calon istrinya kan belum tentu kan? Iya, makanya akhirnya ya udah terus kuliah gitu. Udah sih Om, cuman belum selesai gitu loh. Emang sih SKS-nya tinggal dikit lah. Ya udah selesaiin dulu. Udah. Syaratnya Terus cuma tahun sambil bikin skripsi, sambil mengusahakan, maksudnya cari-cari segala macam untuk gedung udah. Akhirnya udah. Oke, terus Gitu Mas Rian. Kenapa? Ya harus siap walaupun belum siap secara materi tapi mentalnya udah disiapin dulu. Kalau kamu kan nggak kuat materi ada tapi mental kamu nggak pernah siap. lalu juga lu materi udah siap. Mental Ya udah lakinya siap. yang kagak siap. Aryo Wahab terus akhirnya untuk meyakinkan nyokap sampai akhirnya nyokap memberikan lampu hijau itu gimana caranya? Akhirnya ya udah, ini yang pertama kali kejadian itu. Lama-lama aku meyakinkan orang tua, nyokap, terus akhirnya nyokap juga ngomong sama keluarga ya kan. Ya udah akhirnya karena papa pada saat itu udah nggak ada juga kan. Jadi emang memutuskannya tuh mama tuh nggak sama papa lah, sama kakak tertua, sama sepuh-sepuh segala macem. Akhirnya ya udahlah kalau emang udah siap udah. Orang Makassar kok, udah. Oh, Makassar. Makassar aku. udah. Oke, sorry. Yang aku bersyukur dulu, aku ditimpuk baju, bukan ditimpuk setrikaan. Gosong dong. Maaf, nyokap masih ada? Udah nggak ada. Tahun berapa? 3,5 tahun yang lalu.
artinya menyaksikan Cucu-cucunya. kelahiran ketiga buah hati dari Iya, waduh, maksudnya anakku itu oma kesayangan banget bagi mereka, sering WhatsApp segala macam. apa pesan terakhir dari almarhumah nyokap menitipkan ketiga cucunya kepada Ariyo Wahab? Kalau mama tuh selalu bilang gini, jadi dia tuh percaya bahwa anak-anaknya, cucunya ini ditangani dengan orang-orang yang sesuai kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia sudah didik ke aku juga gitu loh. Dan dia cuma ngingetin jaga nama orang tua, jangan lupa ibadah. Terus kamu tuh di belakang namanya tuh ada Wahab gitu loh. Jadi itu yang kamu harus jaga gitu loh. Nah, gitu. Kapan patah hati terakhir seorang Ariyo Wahab? Saya pertanyaan nih, hah? Patah hatinya, aduh. Ya ketika dia udah mulai dewasa, sudah mulai suka sama ya kan seseorang gitu. Tapi terlepas dari itu, emang ada rasa patah hati atau mungkin kayak nggak rela gitu ya. Cuman aku harus mikir bijak juga bahwa itu adalah pertumbuhan seorang manusia, ya kan? Pertumbuhan apapun, biologis, pertumbuhan dari bayi, akhirnya dia bisa jalan, bisa ngomong, udah bisa sekolah, terus bisa suka sama orang, itu kan pertumbuhan kan. Jadi aku harus bersyukur juga dia bisa seperti itu, sesuai dengan itu. Cuman kalau masalah dia ntar akan punya pasangan, ya kita udah percaya sama dia karena kita ngerasa itu bahwa udah didikan kita. Nah, paling kita kasih tahu aturannya seperti apa gitu loh. Selama kalian masih kita didik, ya harus ngikutin dari orang tua lah. Seni melepas perlahan. Seni melepas perlahan. Barangkali ini juga yang baru saja dilakukan oleh seorang Ariyo Wahab beberapa waktu yang lalu, kehilangan sang kakak tercinta. Ya. Ariyo Wahab dalam postingannya, Satu persatu pergi kehilangan. Ini menyadarkan kami untuk selalu mempersiapkan diri. Selamat jalan kakakku yang baik hati, yang tak pernah berprasangka buruk terhadap siapapun. Semoga Allah menerima amal ibadahmu dan menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Iya. Kakakku yang ini persis di atasku gitu. siapa nama? Belum sampai Afin Wahab. Kita semua kan awe semua, Aswa, Wahab semua. Ini persis di atasku. Dan ini Berarti benar-benar yang mana mas? Yang nomor 3? sorry, di atasku. Oh, itu yang di tempat di atas itu yang di Ya, tangga itu. nomor tiga dari bawah. Oh, oke. Ya. So, apa yang tidak akan pernah dilupakan dari sang kakak? Dia tuh kayak temanku main gundu, main kelereng, main benteng, main galasin. Zaman dulu kan kita nggak ada gadget kan, jadi mainnya outdoor banget kan. Jadi main bola gitu loh. Emang teman dekat. Kalau aku sama kakakku di atasnya lagi, aku nggak main karena udah kedewasaan. Mereka juga lo masih kecil gitu. Jadi dekat banget kita gitu loh. Udah sampai bener-bener cebur-ceburan got bareng lah gitu loh. Jadi itu yang aku ngerasa aku kehilangan gitu loh sama dia. Nah aku ngerasa Pipin ini di antara kita berenam emang yang paling, dia tuh istilahnya paling apa ya? Paling beda. Maksudnya? Hidupnya tuh nggak seperti kayak kita tuh, maksudnya yang apa ya, kalau suka konsumtif, suka jajan, suka belanja segala macam. Kalau dia tuh nggak kayak gitu-gitu. Santai. Iya santai. Bahkan dari kecil dia tuh selalu naruh duit di mana? Di mana mas? Di laci. Dia Kunci gitu loh. Kuncinya ditaruh di kantong gitu loh. Jadi kita juga penasaran kan, kita ngerjain kunci Pipin kita ambil. Nah kalau kuncinya udah sama kita, lagi tuh udah kita ambil atau segala macem, dia tuh paginya nggak bakal sekolah. Ditanya sama mama, Pin kenapa nggak sekolah? Kunci Pipin hilang. Karena takut duitnya hilang. Ariyo Wahab bisa menceritakan dengan senyuman kehilangan kakak tercinta. 3 tahun ini kehilangan 2 orang tercinta yang begitu luar biasa. Ya. Sang ibunda dan juga kakak. Dari 2 kehilangan ini mengajarkan apa? Ya itu, bahwa kita semua juga akan menyusul mereka. ya. Karena aku menyadari bahwa satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah mati. Itu aja. Yang lain mungkin masih belum pasti, jodoh belum pasti, ya kan? Semuanya belum pasti, kalau mati udah pasti. Dan seperti aku bilang tadi, kehilangan ini satu persatu dari papa, mama, Pipin, akhirnya mengingatkan kita ya untuk mempersiapkan diri. Karena kapanpun kita bisa menyusul mereka. Gitu. Nothing lasts forever. Ya. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi hari.